jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah pesta sukacita bagi semua orang Kristen, merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Inilah ke-10 kalinya kita beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan salam dari gereja kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya Yesus Kristus, bagimu-lah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke sorga meneguhkan pengharapan orang yang percaya kepadanya, bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan hidup orang yang percaya kepadanya, melainkan sorga mulia. Karena itu, marilah kita mengaku, Ya Yesus Kristus, bagimu-lah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang haus akan kasih karunia-Nya, marilah kita sujud, menyembah dan memuji Dia. Datanglah kepadanya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian BNH nomor 99 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1. Tuntun umatmu
Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Tertulis pada Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon kasihanilah kami, karena kami sering mendukakan hati-Mu, melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Namun, kami tergoda untuk memperlakukan hal-hal yang duniawi menjadi tumpuan harapan kami. Kami tidak setia kepadamu pada setiap waktu dan keadaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami, agar kami lebih kasih dan lebih yakin kepadamu daripada yang lain. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan,
karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 512 ayat 4. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat gereja kita hari ini. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Pesta Peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Topik minggu, memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 510 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, selamat hari kenaikan buat kita semua. Firman Tuhan yang ditetapkan hari ini pada pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ditetapkan dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut,
mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dibandingkan dengan pesta Natal dan pesta Paskah, sepertinya pesta perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak begitu terkenal di tengah-tengah tradisi gereja kita. Lalu pertanyaan bagi kita, mengapa kenaikan Tuhan Yesus harus dirayakan? Apa hubungan hari kenaikan Yesus dengan Paskah? Yang pertama, hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah merupakan lanjutan dari rangkaian keselamatan Yesus. Dari peristiwa yang disebut dengan istilah peristiwa kristologis, yaitu hari kematian dan kebangkitan. Disebut peristiwa kristologis karena semua peristiwa tersebut membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa dia adalah putra Allah Bapa. Kenaikannya adalah untuk menggenapkan dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaannya yang mengatasi seluruh ciptaan. Yesus Kristus menjadi raja atas seluruh ciptaan, sehingga di dalam kemuliaannya ia memerintah dan memelihara seluruh ciptaan. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini berarti bahwa hanya Dia sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup yang kekal dan persekutuan dengan Bapa. Maka kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak berarti berakhirnya persekutuan kita dengan Yesus Kristus, melainkan menyatakan suatu babak baru dan tugas baru yang perlu dikerjakan oleh kita dengan hadirnya Roh Kudus. Ketika Yesus terangkat ke surga, ia masuk ke dalam kemuliaannya sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan dunia ini. Maka sebagai Raja, sebagai Tuhan, dia menginginkan kesaksian itu harus terus berlangsung di dunia. Maka ia memberi pesan kepada murid-muridnya, kepada kita orang percaya, untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Supaya dengan kesaksian kita, manusia kembali kepada hakikatnya sebagai milik kepunyaan Allah. Karena dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang terancam kepunahan akibat dosa dan perilaku jahat manusia itu sendiri. Maka memberitakan Injil bukan kehendak gereja. Memberitakan Injil adalah kehendak Yesus Kristus yang disampaikan kepada murid-muridnya yang tercatat dalam kesaksian Alkitab. Keberadaan gereja dan orang percaya saat ini adalah buah atau hasil dari amanat Yesus Kristus, seperti tertulis dalam nats khotbah kita hari ini. Memberitakan Injil merupakan tugas mulia dan agung. Dan untuk tugas itu, Yesus memberikan jaminan, memberikan kuasa serta keselamatan bagi setiap orang percaya yang bersaksi. Karena tugas memberitakan Injil bukanlah tugas yang mudah.
Yang ketiga, dikatakan di situ Yesus Kristus naik ke sorga. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan surga? Yang pertama, dalam Alkitab surga dibayangkan sebagai tempat di mana Allah hadir secara khusus. Tetapi kita ketahui bahwa Allah hadir di mana-mana sebagaimana yang dituliskan dalam Mazmur 139. Kehadiran Allah di mana-mana bukanlah berarti bahwa Allah laksana suatu zat yang tak kelihatan, yang meliputi sekitar kita di mana-mana. Tetapi Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang berfirman dan bertindak. Dia ada dekat dengan kita dan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ia mengawasi kita, ia memperdulikan kita, ia melindungi, dan ia juga memimpin kita. Maka kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan membuka jalan dan waktu yang baru tentang masa depan orang percaya di akhir zaman, sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-7. Dari surga, dari tahtanya, dari kemuliaannya, Roh Kudus akan diutus ke dunia dan akan menjadi sebuah kekuatan atau spirit bagi setiap orang percaya untuk memperbaharui hidupnya. Manusia secara badani memang tidak lagi melihat Dia yang sudah naik ke sorga, tetapi dengan melalui Roh Kudus itulah yang memampukan kita membuka persekutuan antara manusia dengan Allah, mempersatukan yang berbeda, menghibur yang berduka, dan mengikat yang bercerai-berai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu sebagai gereja dan sebagai orang percaya, Allah memberi kita jaminan, Allah memberi kita kuasa dan keselamatan. Maka apa jaminan? Apa kuasa? Apa keselamatan yang diberikan Tuhan untuk kita sehingga kita mampu bersaksi tentang Dia di tengah-tengah dunia ini? Tuhan sendiri telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan memberikan tanda-tanda kepada orang percaya yang melakukan pekerjaannya. Tuhan akan membuat kita mampu mengusir setan. Sekalipun minum racun maut, kita tidak akan mendapat celaka. Dan disebutkan di situ ayat 17 sampai dengan ayat 18, kita mampu menyembuhkan orang sakit. Semua tanda-tanda itu memiliki makna yang luas, yang merupakan suatu mukjizat yang berguna untuk meneguhkan kebenaran Injil yang diberikan Allah kepada gereja atau orang percaya hingga sekarang. Dan tanda-tanda itu adalah sebagai sarana untuk kita menyebarkan Injil di antara orang-orang yang belum percaya kepada kebenaran Injil itu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memberitakan firman Allah dengan menyentuh perasaan pendengarnya melalui bahasa atau tutur kata yang membangun jiwa pendengarnya. Itulah bahasa yang baru yang disebutkan itu. Seorang yang bersaksi tentang Kristus, dia harus menjaga bahasanya, dia harus menjaga tutur katanya, karena tutur katanya itu menjadi sebuah kesaksian yang mampu membangun hidup orang yang mendengar kesaksian itu. Yang kedua, meskipun gereja atau orang percaya dikelilingi setan dan ular beludak, kedua istilah itu adalah gambaran orang-orang jahat di dunia yang mengelilingi gereja atau orang percaya. Disebutkan di situ Allah akan melindungi kita dari kuasa setan dan ular beludak itu. Kita bukan saja dipelihara dari celaka itu sendiri, namun juga diberi kemampuan untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan disebutkan di situ kita akan meletakkan tangan atas orang sakit
dan orang itu akan menjadi sembuh. Meletakkan tangan itu adalah gambaran doa, persekutuan doa orang-orang percaya yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan itu dilakukan oleh gereja hingga sekarang. Jadi betapa iman meyakinkan kita untuk dapat bebas dari segala ketakutan, dari segala penderitaan dan pergumulan. Karena Yesus Kristus, Tuhan kita, setiap hari melindungi kita, termasuk penderitaan kita yang sedang kita alami sekarang pun hadir. Dia hadir bersama dengan kita, menguatkan kita, memberi harapan bagi kita bahwa virus ini akan segera selesai. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini menegaskan bahwa setiap manusia, setiap orang percaya harus tahu tujuan hidupnya agar bisa saling mengasihi dan saling menjadi berkat bagi orang yang lain. Itu yang sangat penting. Kata berkat berasal dari kata Latin benedictio, yang merupakan perpaduan antara bene dan dicere, yang berarti berbicara tentang yang baik dan berbicara dengan baik. Saudaraku, untuk saat ini betapa mudahnya orang tidak saling menjadi berkat ketika orang sulit mengatakan yang baik satu terhadap yang lain. Tadi disebutkan hidup kita, perkataan kita menjadi kesaksian yang hidup bagi orang yang lain. Maka perkataan kita harus menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Maka firman Tuhan hari ini membawa kita kembali kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu mengikuti teladan yang ditinggalkan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Sehingga kita dapat terus bertumbuh, bangkit, menghasilkan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan buah-buah roh untuk berkarakter seperti Kristus Tuhan. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu menjadi gambaran hidup kita. Setiap perkataan kita adalah sebuah kesaksian hidup kita. Maka marilah kita bersaksi dengan perkataan kita yang baik kepada semua orang. Biarlah semua perkataan kita itu menjadi perkataan yang membangun persekutuan, yang membangun kasih yang satu dengan yang lain, saling membantu, sehingga bertumbuhlah hidup kita menjadi hidup yang baik, hidup yang bersaksi setiap hari. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur pada pesta peringatan hari kenaikan anakmu Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini menjadi satu momentum untuk mengingatkan kami kembali kepada kesaksian yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja yang hidup, sebagai orang percaya yang hidup, yang Tuhan berikan mandat untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Hidup itulah yang menjadi kesaksian kami. Kehidupan kami itulah yang harus kami saksikan sebagai hidup yang dikuasai oleh firman Allah. Firman yang hidup itulah yang memberi kekuatan bagi kami untuk menjadi saksimu di tengah-tengah kehidupan kami. Di tengah-tengah setiap pergumulan kehidupan kami, negara kami. Biarlah pada masa-masa
pergumulan hidup yang sekarang. Kami jadikan menjadi pembelajaran yang baik untuk kami kembali kepada hakikat hidup kami yang Tuhan telah tetapkan, bahwa kami adalah menjadi gereja yang bersaksi melalui perkataan dan melalui perbuatan kami yang baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan firman-Mu. Dan kami tidak jemu-jemu memohon belas kasihan daripada Allah atas persoalan kehidupan, bencana nasional, bencana dunia yang sedang kami alami sekarang. Kami yakin dan percaya atas kuasa Tuhan, sama seperti tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada murid-murid, maka tanda-tanda itu juga akan kami lihat dalam situasi dan kondisi kami yang sekarang, bahwa Tuhan akan membawa kami keluar dari persoalan yang sulit ini, kembali kepada kehidupan sebelumnya, ketika kami dapat bertemu dengan saudara kami, dapat bersekutu di rumah kami, dapat bekerja di tempat pekerjaan kami, terutama dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup dari dahulu hingga sekarang. Kami percaya bahwa tiada kuasa yang lain yang bisa menandingi kuasa-Mu untuk membebaskan kehidupan kami, membebaskan kehidupan dunia dari kesulitan, dari bencana yang sedang kami alami. Berkati Tuhan pemerintah kami yang senantiasa berjuang untuk melakukan kebaikan, melakukan pelayanan untuk mengatasi atau untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia, biarlah hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah itu menguasai kehidupannya, sehingga dia mau dipimpin, mau mengikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga tujuan untuk bebas dari COVID-19 ini segera bisa terlaksana. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang terus bersaksi meskipun dalam bentuk pelayanan yang berbeda dari sebelumnya. Biarlah semua pelayanan yang bisa dilakukan gereja-Mu sungguh menjadi berkat bagi setiap hidup orang percaya, semakin mendekatkan jemaat-Mu kepada Tuhan melalui doa-doa dan permintaan mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, seluruh pekerjaan mereka yang sudah terputus pekerjaan karena dampak COVID-19. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan dan meyakinkan dia bahwa masa depan sungguh ada pada Tuhan saja. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, HKBP Perumnas Klender dan HKBP Ex Saudi Bojong Rangkong, yang pada saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, yang sebagian dirawat di rumah sakit dan yang sebagian lagi dirawat di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan ke hadapan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati setiap obat yang mereka makan, memberkati setiap tangan-tangan dokter, para medis yang mengobati mereka, dan yang memberikan pengharapan dan semangat hidup bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Hiburkan juga Tuhan seluruh jemaat-Mu yang sedang berduka, dan berilah pengharapan yang hidup bagi mereka bahwa hidup dan mati kami adalah di tangan Tuhan. Allah Bapa di surga, kuatkan kami untuk menyaksikan kebaikan-Mu melalui setiap tindakan, terutama melalui perkataan kami yang membangun hidup kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Ben H nomor 522 ayat 1 dan 2 sambil kita menyampaikan persembahan kita. Terima
Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga. Tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita melakukan perintah agung dari Tuhan Yesus, supaya kita semangat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Jadilah saksi Kristus di tengah keluarga dan pekerjaan kita. Tunaikanlah tugasmu hingga kedatangan Kristus kelak. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru huria dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami.
biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami Republik Indonesia, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari kenaikan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.